Bayangkan coba, di sisi lain kompetisi yang resmi kita mati-matian prokes, izinnya susah, tiba-tiba ada uji coba ya persahabatan tanpa prokes yang ketat. Liverpool, Chelsea datang aja udah puluhan tahun mereka tidak mau datang. Mereka singgah ke Singapura, singgah Kuala Lumpur, pergi ke Hanoi, Jakarta close. Mereka tidak mau. Why? Ini jadi pertanyaan saya. Negatif football. Itu yang pertama kali dikeluhkan oleh instruktur dari Belanda, susah sekali mencari bola nomor 3 di Indonesia. Terus jadi kebanyakan 5 semua? 5, karena apa? Karena 5 memang lebih laku. Yang paling sulit diurus itu kan sebetulnya bukan manajemen bolanya, tetapi orang-orang yang mengelilingi di sekitar manajerial klub itu ya. Nah apalagi sekarang ini lagi trending ya, katakanlah selebriti tiba-tiba menjadi owner klub bola. Prof, ngurusin klub tuh gampang susah sih? Wah ini memang ya luar biasa. Kalau mau dibikin buku, berapa buku ini, berapa jilid, bagaimana suka dukanya mengurus bola, sangat sulit. Karena yang kita urus ini belasan orang, ya, pemain inti, tambah lagi nanti ininya, cadangan, macam-macam. Dan masing-masing punya kelakuannya masing-masing. Karena melihat tadi yang rekam jejak negatif footballnya tadi ya, ataupun pengaturan skornya seperti itu sehingga nilainya di mata internasional, lalu kita akan jadi tuan rumah. Dan kita tahu di mana-mana ketika jadi tuan rumah itu nggak boleh kalah. Kira-kira hal ini akan terjadi nggak nih? Yo, jumpa lagi. Kita sekarang lagi kumpul-kumpul nih sama tokoh-tokoh yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kamu penggemar bola. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita copot dulu lah ya, sesuai dengan prokes sudah kita jalankan ya. Kang Eko Maung, apa kabar? Alhamdulillah, Kang Yusuf hatur Luar nuhun. biasa ini Kang Eko Maung ini, kalau buat para penggemar bola udah pasti tahu ini adalah salah satu bobotoh. Tetapi yang saya hadirkan di sini bukan sebagai bobotohnya, tapi sebagai pengamat sepak bola yang kebetulan jabatan beliau ini adalah peneliti di Kementerian Kum dan HAM. Iya, masih. Masih ya? Masih. Khususnya tentang olahraga. Iya, penelitian saya beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir itu coraknya olahraga. Dan kebanyakan bola lagi? Bola. Dan yang paling sering punya konflik hukum. Nah, kalau bicara konflik hukum, saya harus berbicara kepada tamu kita nih, yang satu lagi. Ini senior kita nih, master. Kita menyebutnya ini masternya dunia bola lah ya. Yaitu Profesor Johar Arifin. Prof, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Masih cinta bola nggak Prof? Oh tentu. Itu bagian dari kenikmatan hidup. Gitu ya. Oke, kita mau cerita sedikit nih tentang bola ya. Jadi poin utamanya adalah semua orang tahu, para penggemar bola tahu bahwa selama pandemi itu kita nggak ada pertandingan bola. Baru kemarin liga dimulai lagi. Dan sekarang Liga 1 ya, kalau nggak salah yang 2 bulan ini sudah berjalan ya. Liga 1 ya. Nah, seperti apa kondisinya? Kita lihat dulu nih tayangan yang muncul berikut ini. Coba kita lihat. PSSI dan PT LIB telah memastikan akan menggelar kompetisi Liga 1 2021-2022 di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar secara dinamis, Liga 1 akan menggunakan sistem semi bubble to bubble yang diadakan di 3 klaster di Pulau Jawa. Oke, jadi 2 bulan sudah dilaksanakan. Ada yang menarik kan tadi ya, dengan prokes yang ketat, sistem bubble to bubble. Nah, evaluasinya menurut Pak Johar gimana nih kira-kira? Sudah berjalan ini nih? Ya, memang kita memaklumi ya, sekarang menderita semua klub ya. Klub-klub bola semua menderita karena efek dari pandemi ini. Kita tahu berapa lama mereka tidak ada kegiatan apapun. Artinya kehidupan hampir tidak ada di klub-klub sepak bola. Mereka harus membayar segalanya, termasuk gaji pemain, ya, segala macam lah keperluan klub. Tapi tidak ada pemasukan. Ini kan luar biasa, ini menderitanya klub. Nah, dengan ada kelonggaran sedikit seperti ini langsung ya klub menyambutnya dengan semangat. Ya, karena ada kesempatan untuk meluarkan apa yang selama ini diderita kan. Betul. Apalagi bayar pemain asing kan pemain ya semuanya harus dibayar, sehingga pertandingan sangat diperlukan. Tapi sayangnya masih ya bertahap lah, masih belum bisa home and away. Ya, masih di satu tempat. Ini barangkali ya
klub juga masih tidak ingin seperti ini terus menerus, jadi mesti ada, kita harapkan nanti ada perubahan sehingga nanti home away itu bisa normal lagi, sehingga klub punya kekuatan untuk membayar semua kegiatannya dan juga pencintanya juga bisa menikmati tim yang didukungnya. Ini yang hilang selama ini. Iya, betul. Jadi artinya begini, pentingnya home and away itu kan sebenarnya untuk menggalang supporternya supaya lebih bisa hadir. Ya tentunya ya bayar tiket lah kira-kira. Betul, dengan bayar tiket dengan penonton. Ya kalau nonton sepak bola tanpa penonton tentu ya boleh dikatakan penghasilan ataupun pendapatan paling hanya dari TV rights, iklan dan sebagainya ya. Jadi nggak memungkinkan. Evaluasinya Kang Eko bagaimana? Kalau evaluasi, saya jujur ya, kemarin Persib lawan Persita di Stadion Dua Mukti di Cikarang saya nonton. Dan saya lihat memang prokesnya serius ya. Berapa banyak waktu yang menurut Kang Eko berapa persen kapasitas? Kan kita ada aplikasi Peduli Lindungi. Itu memang kekontrol. Maksimal kan 299 di dalam. Undangan pun sangat terbatas ya. Jadi saya pertama kali masuk itu langsung dicegat. Harus menunjukkan ID. Dan ID kali ini sangat eksklusif, Kang. Nggak kayak tahun kemarin yang asal wartawan bisa dapat segala macam. Ini enggak. ID-nya saya harus tunjukin. Kita punya ID itu nggak bisa masuk ke dalam langsung. Harus dites swab saat itu juga. Oh, di on the spot? Iya, swab. Mereka tuh kerjasama dengan apa ya? Ada, mereka punya kerjasama ada dengan, klinik lah gitu ya. dengan satu klinik. Baik. Setelah itu hasilnya kalau positif jelas nggak bisa ya. Berarti nunggu di situ ya, nunggu hasil ya? Iya, hasil negatif itu nanti kita dikasih gelang warna kuning. Dan tetap ketika masuk ya cuci tangan, terus suhu dicek. Jadi menurut saya sampai saat ini ya, ini kan kita ngomong Indonesia ya, awal-awal pasti serius. Ini kan masalah konsistensi nih. Pekan keberapa apakah masih seperti ini, kita harapkan masih gitu. Jadi saya melihat prokes dilaksanakan dengan serius. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang ini saya mau tanya sedikit ya Kang Eko, kan biasa melakukan pengamatan terhadap perkembangan bola. Sistem bubble to bubble atau apapun yang akan dilakukan mungkin dalam kurun waktu yang kita belum tahu sampai kapan. Ini kalau kita lihat dengan kesiapan timnas, ini ada pengaruhnya nggak sih kira-kira? Ya kalau misalkan kita asumsikan pemain yang di kompetisi ini akan bergabung dengan timnas, ya pasti ada pengaruhnya. Harus ada kehati-hatian ekstra ya. Kemarin kan bubble to bubble tuh dilaksanakan dengan sukses oleh IBL basket. Betul. Pemain sedikit, interaksi juga sedikit ya. Beda sama mobilisasi pemain sepak bola, mereka bawa kitman, bawa pembantu umum, bawa dokter segala macam, itu agak susah. Ini cerita aja, kemarin di Tangerang saya satu hotel sama pemain Persija. Satu hotel, nggak sengaja Kang. Waduh, ngeri dong. Enggak, saya malah mau bikin konten tadinya. Terus satu hotel sama pemain Persija, dan setelah saya saksikan juga memang untuk makan dipisah ya. Ini untuk klub Persija khusus, aja gitu. Yang ini yang untuk umum. Tapi kan interaksi di lift, di lobby segala macam kita nggak tahu. Nah, makanya saya kemarin agak sedikit ini ya, kesel juga tuh. Yang kemarin kan ada uji coba tuh antara Persiraja dengan PSG Pati ya. Bayangkan coba, di sisi lain kompetisi yang resmi kita mati-matian prokes, izinnya susah, tiba-tiba ada uji coba ya, persahabatan tanpa prokes yang ketat. Padahal kedua tim yang uji coba ini, PSG Pati yang grupnya Atta Halilintar dan juga Persiraja ini kan nanti mereka bertanding di kompetisi resmi yang mati-matian kita jaga prokesnya. Ini maksudnya gimana ya? Aturannya udah ada, pelaksanaannya bagus, tapi kan tingkat kesadaran masyarakatnya lemah banget kalau gitu. Nah saya ke Prof Johar nih. Prof Johar ini udah pengalaman ngurusin klub-klub sepak bola. Dalam berbagai kesempatan saya selalu belajar sama beliau nih, gimana sih urus bola tuh sebenarnya. Yang paling sulit diurus itu kan sebetulnya bukan manajemen bolanya, tetapi orang-orang yang mengelilingi di sekitar manajerial klub itu ya. Nah apalagi sekarang ini lagi trending ya, katakanlah selebriti tiba-tiba menjadi owner klub bola. Prof, ngurusin klub tuh gampang susah sih? Wah ini memang ya luar biasa. Kalau mau dibikin buku, berapa buku ini, berapa jilid, bagaimana suka dukanya mengurus bola, sangat sulit. Karena yang kita urus ini belasan orang. Ya, pemain inti tambah lagi nanti ininya, cadangan, macam-macam, dan masing-masing punya kelakuannya masing-masing. Untuk kebersamaan itu, itu yang kerja yang luar biasa. Ini perlu manajer yang bisa mengerti masalah, ya, bisa mengatasi semua masalah. Maka tim itu kompak.
Ya, seperti kita dalam sampan ada 10 orang, dayungnya sama. Kalau satu gini-gini, ini kan kacau. Begitu dengan sepak bola. Jadi hati pemain itu harus betul-betul bisa dipegang. Oke, berarti kuncinya di leader daripada Iya. klub itu sendiri ya, manajemennya ya. Manajemen. Menurut Prof Johar, apa sih salah satu hambatan terbesar pada saat mengurus klub sepak bola? Bisa saja sponsornya kah, pendanaannya kah, regulasinya kah, atau apa gitu. Saya pernah mendengar kalau dulu tuh masalah mempersatukan antara pelatih, manajemen, pemain. Yang mana tuh, Prof? Memang masing-masing ya, masing-masing punya masalah yang harus diurus. Manajer punya masalah sendiri, coach, asisten coach, ya, pemain. Ini memang tidak mudah. Nah, oleh karena itu perlu penyederhanaan. Masa saya itu tidak boleh ada manajer. Head coach itulah manajer. Begitu. Indra Safri, pelatih kepala, dialah bos. Supaya tidak ada yang mengatur dia lagi. Ya, Nanti betul. baru kita kasih stafnya, urusan keuangan, urusan transport, segala macam itu staf dia. Ya, semua. Jadi hanya satu bos. Jadi pelatih utama Utama itu adalah manajer. Jadi itu lebih mudah bagi dia untuk menentukan. Kadang-kadang pelatih menginginkan ini, manajer beda. Iya, betul. Ya sudah, ini yang bikin kisruh di dalam itu sehingga tidak ada kebersamaan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kelemahan kita di Indonesia ini Talent banyak scout-nya ya? jutaan calon pemain umur remaja ya, umur 10, 14 jutaan. Tapi mereka tidak mendapatkan ilmu yang benar bagaimana bermain bola. Berlari yang benar, melompat yang benar, menendang bola, menahan, semua benar-benar tidak dapatkan karena tidak dapat contoh. Jadi umur mereka lewat begitu saja. Di negara-negara lain, anak-anak remaja mendapatkan ilmu yang benar. Walaupun negaranya kecil, penduduknya cuma 5 juta, pemain bolanya benar semua. Ilmunya. Artinya pakai sekolahannya gitu. Iya, ada ilmu yang diberikan. Nah, ini yang kita kurang. Kita tidak bisa mengirim pelatih untuk kursus. FIFA kan bikin kursus terus. Ya. AFC bikin kursus. Tapi kita kemampuan kita, maaf ya, tidak bisa berbahasa Inggris. Ini kelemahan. Oh, yang dikirim ke sana. Yang dikirim kan, kita kan mencari siapa yang pelatih bisa bahasa Inggris. Terus? Kan, kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana dia mau mendengarkan ilmu ujian lagi di sana kan? Oke. Nah, jadi itu paling kita bilang 1-2. Maka saya berbicara dengan FIFA, dengan teman-teman bicara FIFA, tolong kasih kami instruktur yang mengajarkan ilmu dasar. Tapi nggak minta tolong kirim kami instruktur yang bisa bahasa Indonesia, nggak ada di FIFA, Pak. Jadi ada nama, dapat kita sekian nama, ada satu keturunan India, warga Malaysia. Ini pasti bisa bahasa Melayu. Oh gitu. Itu yang kita ambil. FIFA kasih rekomendasi itu. Itu yang kita ambil, kita kontrak. Setahun itu, setiap bulan kita keluarkan 30. Jadi target saya waktu itu dengan teman-teman, minimal tiap kecamatan ada satu pelatih yang bersertifikat ini, yang mengerti usia muda, maka dia akan ke desa-desa melatih lagi orang-orang. Maka Indonesia akan bangkit, anak-anak mainnya benar, lompatnya benar, semuanya benar. Jutaan anak-anak Indonesia main bola, Indonesia akan menguasai Asia dan Eropa pun barangkali, karena bintang-bintangnya keluar. Hasil dari tempahan. Nah, tapi sayangnya begitu saya nggak lagi di PSSI, mereka pulangkan. Oke, Kang Eko, pengalaman Kang Eko apa yang disampaikan Pak Johar tadi gimana? Kalau Pak Johar tadi kan itu bicara sangat komprehensif ya. Cuma saya bicara satu hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ini menunjukkan bahwa keseriusan kita di pembinaan sangat lemah. Tentang ukuran bola, Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf kan bola yang kita menarik nih, baru tahu saya. Iya, yang kita sering lihat di pertandingan itu kan bola nomor 5. Nomor 5, benar. Jadi bola nomor 5 sebesar itu, nanti ada nomor 4 lebih kecil, nomor 3 lebih kecil lagi. Anak yang kecil ya, anak yang kecil itu kan mestinya main yang lebih kecil. Iya, dilatih presisi. Jadi kalau orang udah biasa membidik hal yang kecil, ketika dia main bola yang besar makin jago gitu kan. Makanya di Brasil kita lihat pakai bola tenis kan. Juggling pakai bola tenis kalau di Brasil pada jagoan kan. Nah, saya pernah jadi coaching, jadi ini penerjemah ya, acara coaching klinik di Bandung. Ini instrukturnya langsung dari KNVB, Pak. Saya nggak tahu apakah via PSSI. Ini pemilik Sen Prima, almarhum Pak Hasan Saputra di Batu Nunggal, Kang Dede bikin coaching klinik. Itu yang pertama kali dikeluhkan oleh instruktur dari Belanda, susah sekali mencari bola nomor 3 di Indonesia. Terus jadi kebanyakan 5 semua. 5 karena apa? Karena 5 memang lebih laku. Nah, lebih laku. Ini hal sepele gitu. Susah nyari bola nomor 3 untuk anak kecil gitu. Ya dari kecil biasa main bola yang nggak sesuai dengan usianya. Itu kan sangat berpengaruh, sangat berdampak. Itu baru satu ya tentang bola. Yang kedua tentang
cara makan. Kang Deddy sih kan atlet juga ya, tahu ya. Ini contoh nih Pak, saya dikasih tahu. Saya juga nggak tahu nih orang PSS-nya masih ada apa enggak. Cuma saya nggak ada beban lah ngomong sekarang ya. Ada tim yang dikirim ke Uruguay sekitar 10 tahun lalu gitu ya, dikirim ke Uruguay. Ada salah satu orang PSSI ngomong ke saya, kok kamu nggak usah bilang siapa-siapa. Ini tim nggak optimal katanya, tim gagal. Kenapa? Saya dapat laporan dari orang-orang Uruguay, pemain kita itu nggak suka minum susu katanya. Susu itu dibuang Pak, nggak habis susu ya. Susu nggak habis, nggak suka makan daging, terus nggak suka makan daging. Iya, jadi proteinnya tuh protein harus kurang sekali, harus di upgrade dan susah Pak. Terus ada beberapa pemain yang giginya berlubang. Gigi berlubang nih. Kalau orang yang hubungannya apa coba? Iya, kalau orang yang awam mungkin gigi berlubang kenapa? Tapi kan mempengaruhi konsentrasi, fokus, refleks. Apalagi kalau posisi striker. Makanya pernah kejadian di MU ya, di MU nih mungkin bisa di googling ya. Wayne Rooney ketahuan giginya berlubang, itu habis itu dicaci maki ibaratnya tim medisnya MU. Karena memang gigi berlubang itu berpengaruh walaupun sepersekian detik gitu sama arah datangnya bola itu dia harus cepat ya, gigi berlubang itu berpengaruh sama fokus dan konsentrasi. Itu dua hal kecil ya tentang makanan, gigi berlubang sama ukuran bola. Menarik nih, jarang yang tahu nih. Saya taunya kalau balap motor gigi nggak boleh berlubang gitu. Ya, karena kalau berlubang bunyi gitu. Tapi itu real ya. Itu cerita yang sangat saya jarang ungkapkan. Dulu kan belum ada podcast, belum ada YouTube ya. Jadi rahasia itu saya pendam. Baru sekarang kayaknya saya ceritain bahwa tim yang dikirim ke Uruguay itu orang PSSI sendiri sudah bilang ini tim gagal. Tapi kalau misalkan mereka terbuka sama masyarakat, ini tim gagal kan mereka sendiri yang dicaci maki. Hasilnya bagaimana? Gagal. Coba bisa dihitung pemain yang lulusan Uruguay itu bisa dihitung sekarang yang masih eksis berapa orang? Nggak ada yang terdengar kan? Bener begitu nggak Prof Johar? Saya mesti tanya Prof Johar nih. Itu zamannya Prof Johar bukan tuh? Bukan. Jauh sebelum kali. Jadi kalau gimana? Kita tuh? memang ingin masalah gizi tadi ya dan itu wajib. Jadi kita ada masukkan sport science ya. Tim U19 itu kita coba semua. Karena saya pertama kali mengurus tim, maka kita haruskan ini harus sport science masuk. Jadi anak-anak yang dites masuk ke kita ini berapa HB-nya. HB-nya, kemudian kecepatannya ya. Semuanya yang teknologi kesehatan medis itu dilakukan kepada mereka. Jadi ada syaratnya itu sekian semuanya. Ya termasuk PO2 max. Berapa kemampuan paru-parunya menghirup oksigen itu dihitung. Jadi kalau yang di bawah 50 out. Jadi harus di atas 50-52. Maka begitu mereka masuk TC, mereka harus bisa mencapai 60. Nah, kalau 60 itu sudah bisa main 2 kali 50 menit. Jadi bukan lagi 25. Jadi seperti mobil lah, diisi bensin penuh, kemana aja dia bisa jalan. Itu makanya setiap kali perpanjangan perpanjangan game itu pada rontok semua ya. Rontok, makanya anak kita fresh. Waktu final U19 kan dengan Vietnam habis terkulai kan, mereka masih mau lagi karena PO2 max-nya sangat tinggi. Jadi main mereka itu bisa sampai sekian menit gitu. Nah sekarang Prof Johar sendiri melihat kompetisi kita, liga-liga kita yang berjalan dari masa Prof Johar dulu, kemudian grafiknya kira-kira gimana Prof? Meningkat atau datar atau mungkin malah turun? Ya kalau dengan situasi COVID sekarang ini tentu ya persiapan semua kan sudah tidak maksimal ya. Jadi kita harapkan ini segera berakhir. Larangan-larangan ini semua sehingga klub bisa normal lagi, sehingga kita harapkan ini akan mendaki. Kita tahu bahwa klub ingin terus naik kualitas. Nah ini harus dijaga. Saya dibisikin oleh FIFA Security, setiap main bola itu ada saja yang mengganggu. Nah ini yang harus bisa kerjasama PSSI dengan polisi untuk apa yang mengganggu Bro? Ya istilahnya apa ya suap. Bahasa kita suap itu. Ini harus bisa dibersihkan karena FIFA Security bilang Indonesia termasuk negara sepak bola yang suka bermain begitu ya. Saya harapkan PSSI memperkuat hubungan internasionalnya. Nah waktu saya di situ saya manfaatkan ini ya, waktu ada Kongres FIFA di Budapest, Hungaria, saya bertemu dengan Presiden FIFA, Eropa itu waktu Platini ya masih itu. Saya bilang saya Indonesia. Dia cerita sebentar, terus seluruhnya staf ambil kartu saya, kartu nama,
terus sudah diundang Piala Eropa. Itu saya bertemu bulan Februari, diundang Piala Eropa di Polandia, di Gdansk. Pada Polandia Ukraina ya saat itu. Ya, 2 negara. Diundang di situ. Semua dikirim tiket bisnis segala macam, hotel semua. Wah, luar biasa, VIP benar. Di pesawat pun dijemput pakai mobil di tangga pesawat. Saya nggak kenal migrasinya, duduk di VIP, tahu semua barang saya, paspor saya udah standby. Sudah di-handle tuh ya? Sudah handle. Pergi masuk hotel sudah ditunggu, nggak sempat check in. Sudah ditunggu oleh petugas. Ini nomor kamar Anda, ini program Anda, ini segala macam. Nah, malam saya diundang makan oleh Platini, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana masa depan Indonesia sepak bolanya. Banyak hal yang dia sarankan. Terus saya dikenalkan dengan Presiden sepak bola Belanda, Michael van Praag. Kita ngomong berdua, dia bilang, ya Anda jangan biarkan kami begini, kita punya sejarah yang panjang. Apa harus saya lakukan? Ya, kalau ada kursus-kursus, tolong undang kami. Nah, salah satu hasil pembicaraan itu datanglah timnas Belanda, Van Persie waktu itu, full tim datang ke Indonesia. Siap Indonesia kan dicabut, nggak ada pergi ke Malaysia mana, nggak ada, untuk menghormati. Jadi banyak hal yang bisa memanfaatkan, dan terus berdatanglah tim-tim Eropa. Arsenal, Liverpool, Chelsea datang. Udah puluhan tahun mereka tidak mau datang. Mereka singgah ke Singapura, singgah Kuala Lumpur, pergi ke Hanoi, Jakarta close. Mereka tidak mau. Why? Ini jadi pertanyaan saya. Negatif football. Oke, saya Kang Eko ya. Dari skala 1 sampai 10, negatifnya sepak bola di Indonesia di mata internasional itu di poin berapa? Ya saya sih masih mungkin di angka 6 lah, di angka 6 gitu. Angka 6. Mungkin 6 juga, ada yang bilang mungkin kebagusan ya. Cuma kalau saya sih kan karena saya orangnya optimis, Kang, nggak mungkin saya di bawah atau sama dengan 5, saya nggak mungkin. Iya. Nah, karena match fixing tadi yang sebetulnya Pak Johar terlalu baik ya, tadi ngomong negatif football, udah ngomong aja pengaturan skor, udah parah di kita mah kayak gitu. Itu saya mau ngomong itu sebetulnya. Karena Pak Johar ini baik kan, pernah di jadi PSSI maksudnya gitu. Kalau Kang Eko ini walaupun di Kemenkumham, tapi beliau kalau bicara ini belak-belakan. Kalau soal yang kayak gitu, masyarakat kan nggak tahu. Yang penting membuat masyarakat mau nonton happy, ya. Pengaturan skor ini parah bener nggak sih di Indonesia? Pengaturan skor ini parah. Jadi dibilang parah ya gimana ya? Parah bener enggak kan, karena banyak hasil-hasil pertandingan yang di luar nalar. Oke. Kalau sekarang kan ada YouTube, ada rekaman, gampang dilihat ya. Zaman dulu kan di Galatama ada tim perlu menang 4-1 biar lolos, kejadian 4-1. Terus ada tim harus menang 6-0. Menang 6-0, itu kan gila menurut saya gitu. Jadi sepak bola, olahraga yang harusnya sportivitas, fair play itu ya dirusak sama hal seperti itu gitu. Oke, baik. Nah, saya akan ngomong lagi tentang U20 nih, tapi kita lihat dulu tayangan kita. Pemirsa, FIFA membatalkan ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di tanah air pada 2021 akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Namun FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Melalui laman resminya hari Kamis, FIFA menyampaikan kabar pembatalan Piala Dunia U20 Indonesia dan Piala Dunia U17 Peru yang seharusnya digelar Mei 2021. Meski begitu, FIFA tak lantas mengabaikan persiapan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Peru. Sebagai gantinya, FIFA menunjuk kedua negara sebagai tuan rumah untuk turnamen yang sama untuk tahun 2023. Kenapa saya tayangkan ini? Karena Pak Johar ini, satu, beliau paham yang tadi kita bicarakan, seluk-beluknya. Kedua, beliau membuat kebijakan. Nanti dananya dari Pak Johar juga ini untuk penyelenggaraan ini dari DPR. Ya. Kalau nggak setuju nggak jalan. Kalau nggak setuju nggak jalan itu. Nah, karena melihat tadi yang rekam jejak bahwa katakanlah penyelenggaraan sepak bola tuh negatif, apa tadi namanya? Negatif apa? Negatif footballnya tadi ya, ataupun pengaturan skornya seperti itu sehingga nilainya di mata internasional, lalu kita akan jadi tuan rumah. Dan kita tahu di mana-mana ketika jadi tuan rumah itu nggak boleh kalah. Kira-kira hal ini akan terjadi nggak nih? Pengaturan-pengaturan supaya nggak kalah, atau kita akan benar-benar fair play mempersiapkan? Pak Johar dulu. Ya, sebelum menjawab itu langsung, ini FIFA U20 ini setiap tahun ganjil. Tiap tahun ganjil. Dia 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Dan saya pernah waktu duduk di pengurus FIFA, saya 2 kali ditugaskan di panitia ini. U20 di Turki tahun 2013 dan U20 di New Zealand tahun 2015. Untuk New Zealand ini malah saya dikasih kehormatan mewakili Presiden FIFA waktu pembukaan. Waktu itu Blatter,
Saya ditugaskan mewakili beliau pembukaan bersamalah dulu berdampingan pada Menteri Nezalan. Nah, klub-klub di sini itu luar biasa ya. U20 inilah pameran pemain-pemain calon bintang. Jadi ini sangat penting, eventnya sangat penting. Akan datanglah semua agen-agen sepak bola Eropa dunia itu mandu bakat untuk mencari membeli pemain. Jadi kemungkinan besar pengaturan skor tadi mungkin tidak ada. Tapi lebih tepatnya adalah mempromosikan produk-produk ataupun pemain-pemain barunya lah. Kira-kira ya, siapa tahu bisa ada pemain Indonesia yang dikontrak sama Barca misalnya gitu karena kan. klubnya dan federasinya kena dapat rezeki juga kan. Jadi bukan pemainnya dapat rezeki, klubnya kan dapat bagian. Federasi juga dapat bagian. Menurut Kang Eko sendiri kira-kira optimis nggak nih dengan Piala Dunia U20 nanti 2023 nih? Iya, kalau dari prestasi ya tentu saja nggak optimis kalau dari prestasi ya. Tapi kalau dari penyelenggaraan sama pamor ya, karena ini biaya penyelenggaraan event internasional kan besar sekali lah. Pak Johar, Kang Deddy juga udah tahu kan, pembangunan infrastruktur. Terus saya ini maaf ya, saya tahu betul kok waktu meyakinkan orang-orang Kemenpora ya terkait masalah ini ya. PSSI datang, itu FIFA itu kan macam-macam mintanya ya. Pertama keimigrasian minta dilonggarkan ya, itu yang pertama. Udah gitu masalah pajak, minta keistimewaan apa gitu ya. FIFA seakan-akan memang dia itu apa ya, tamu istimewa lah sepak bola di negara kamu itu beruntung gitu kan. Ya tapi itulah adanya gitu. Karena olahraga paling populer, terus semua sorot mata mungkin akan tertuju ke Indonesia ya. Dan yang dikatakan Pak Johar tadi bahwa akan menuai hasil gitu ya, hasil apa federasi segala macam, yaitu kalau diset dengan baik gitu. Karena saya ada riset kecil nih Kang Dede, jadi teori tentang dampak ekonomi ya, setiap ada apa Asian Games segala macam bagus buat rakyat, itu kayaknya enggak deh. Jadi yang menikmati itu ya cuma segelintir, orang-orang kakap juga, penjualan merchandise apa, rakyat mana dapat. Itu makanya yang tadi punya saya katakan, lisensi, yang dapat apa kue-kue besar itu. Justru ini yang saya mau tanyakan ya Prof Johar, kembali lagi. Mungkin Prof Johar sepakat lah kalau di Komisi 10 itu kita mendorong yang namanya sport tourism. Ya. Nah, penyelenggaraan event-event sport dunia itu sebenarnya adalah untuk mendatangkan tourism atau devisa lah. Apa iya tidak mendatangkan devisa? Coba gimana Kang Eko? Iya, itu makanya tergantung pengemasan ya. Kalau betul-betul wisatawan pada datang, okupansi hotel naik, merchandise laku gitu. Jadi mungkin ada gitu, kue-kue keuntungan itu ada gitu ya. Tapi ketika apa dikatakan rakyat menikmati semua dan lain sebagainya, saya kira itu terlalu berlebihan kan. Jadi nggak semua rakyat yang mana gitu ya. Terus dalam banyak hal infrastruktur yang sudah dibangun malah terbengkalai, nggak sesuai dengan kos yang dikeluarkan gitu. Ya, itu mau dibikinnya di mana sih, Prof? Ada beberapa stadion ya, Senayan ya, di Bandung yang di Jalak apa GBLA? Jalak. Ya, ada berapa stadion. Tapi kita kan berbagi dua negara ini. Dengan Peru. Kita belajar dari inilah Kang, apa Olimpiade Tokyo itu kerugian Jepang kan ribuan triliun katanya. Gara-gara kan mereka nggak menerima apa penonton asing banyak gitu. ya. Sedangkan pandemi itu kan 2023 kita belum tahu gitu loh. Nggak ada pandemi aja orang-orang belum tentu loh sebanyak Piala Dunia apa yang 4 tahunan ya. Jadi artinya kalau kita berbicara 2023 ya Prof, ini amit-amit lah ya. Pandeminya ternyata belum. Kita belum jelas nih. Kira-kira apa sih langkah yang perlu dilakukan dunia persepak bolaan apabila pandemi ini kita belum bisa beradaptasi normal? Artinya penonton nggak bisa nonton kayak dulu. Gimana, Prof? Ya memang sangat mengerikan kalau pandemi ini belum selesai. Kejuaraan dunia itu ada di sini. Pertama masalah apakah diselenggarakan lagi oleh FIFA atau tidak lagi, kan bisa mundur lagi. Ya, kedua bisa diselenggarakan tapi penonton tak ada, ini sangat merugikan. Jadi merugikan penyelenggara, merugikan semua. Karena kita berharap bukan hanya penonton lokal. Yeah. Jadi nanti begitu kita ditetapkan Indonesia juara, semua negara peserta itu diplomasi kita kedutaan kita ataupun kantor pariwisata sudah mempromosikan Indonesia. Yeah. Ini suatu income luar biasa, di samping tiketnya, hotelnya, ya, makan mereka, taksi segala macam lah. Indonesia sangat menguntungkan di situ. Mudah-mudahan lah ya 2023 ini sudah normal kembali. Tapi kalau tidak, tidak terbayangkan kerugian yang akan kita dapatkan dari semuanya itu. Jadi akhirnya kembali lagi kepada kita kan ya. Kalau kita ini menjalankan prokes dengan baik, pakai masker, terus kemudian juga mencegah kerumunan dan sebagainya, ya
mungkin kalau ada event-event dangdutan sementara yang nggak usah datangnya dulu lah gitu ya. Maka otomatis kita bisa lewati masa pandemi ini dan akhirnya semuanya bisa kembali berjalan lancar lah ya Prof ya. Oke, karena kasihan juga atlet-atlet kita udah berjuang, udah latihan mati-matian terus nggak ada yang nonton kan kasihan juga. Kang Eko, harapan buat sepak bola Indonesia? Harapan buat sepak bola Indonesia sih ya seperti jadi standar lah seperti apa kebanyakan orang Indonesia ya. Tapi untuk jangka pendek ini saya cuma pingin bisa ngelihat secara reguler aja kompetisi domestik dalam negeri ya. Itu artinya kompetisi domestik di dalam negeri, domestik. Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu. Biar ada tontonan, terus para pemain juga bisa dapat duit ya, sponsor juga jalan. Intinya fungsi sepak bola yang bersinggungan dengan tujuan negara ya, yaitu memajukan kesejahteraan umum itu tercapai di sepak bola. Karena kan dampak ekonomi di sepak bola ini kan jelas-jelas sangat membantu tujuan negara di pembukaan konstitusi kita gitu. Jadi itu aja lah sementara. Kalau masalah prestasi, apalagi prestasi internasional gitu ya, enggak, saya itu rasional ya. Saya rasional kayaknya sampai pesimis banget sih. Enggak, saya optimis cuma rasional gitu. Optimis tapi Jadi, rasional. optimis yang rasional itu sama dengan pesimis gitu. Jadi kalau saya dengar teman-temannya Pak Johar gitu ya, wah tahun segini juara Asia, tahun segini juara ASEAN, itu kan konyol gitu. Karena apa? Karena ketika tahun yang ditargetkan hadir ya, orang itu udah nggak menjabat lagi, mending kalau masih hidup gitu. Berarti dia pinter, ngomong itu pinter Pak. Jadi tahun sekian kan juara gitu kan, punya apa roadmap apa. Tapi ketika tahun itu tiba, ini orang udah nggak tahu kan, mungkin udah selesai juga gitu. Lalu apa langkah yang perlu dilakukan oleh PSSI katakanlah untuk menuju kepada harapan tersebut? Ya ini PSSI harus mengoptimalkan kondisi mereka. PSSI yang hari ini, Kang Deddy Usut, ini berbeda dengan PSSI yang dulu-dulu. Sangat rawan digoncang kalau dulu kan, secara politis juga apa sering berseberangan dengan pemerintah ya. PSSI hari ini dukungan pemerintah jelas gitu. Ya lihat aja kan, polisi, terus pemerintah gitu kan. Intinya kan bosnya sama, mungkin Pak Presiden. Nggak mungkin lah ada bantah membantah, saling hambat, nggak mungkin gitu ya. Intinya PSSI hari ini sangat kondusif. Mereka mau ngapain aja bisa, asalkan mereka tahu caranya dan mau. Udah gitu aja, simple sih. Sekaligus ini sebetulnya pesan buat Ketua Umum PSSI, udah fokus aja di sini gitu ya. Menurut saya tuh jauh lebih terhormat jadi presiden federasi daripada kepala daerah gitu. Iya dong. Kalau presiden federasi diakuinya internasional loh. Memang ada yang pengen ke PSSI. Iya mungkin barangkali gitu kan. Barangkali kepikiran ya jangan gitu. Iya. Prof, apa kira-kira message Prof Johar pengalaman berada di pemerintahan juga dulu kan pernah di Kemenpora, berada di organisasi KONI, lalu kemudian di PSSI, sekarang sebagai legislator parlemen. Kira-kira apa harapannya untuk memperbaiki dunia sepak bola kita nih, Prof? Ya, tadi kembali kita ya sport science harus diutamakan. Sport science. Baik. Itu yang kita tinggalkan. Yang tadi memperbanyak pelatih usia pemula, pelatih dasar. Ini juga kekurangan sekali. Anak-anak main umur pemula, tapi cara teknik bermain sudah untuk orang dewasa. Ya, saya dapat ilmu dari orang-orang yang di luar sana. Anak-anak datang berapa orang? Ada 10, ayo 10 lawan 10, 20. Ada anak datang ada 40, ya 20 lawan 20. Jangan ada anak-anak yang nggak boleh main. Oh kau nanti ya. Betul. Oh gitu? Itu sampai mereka. Jadi berapa anak-anak? Ada 24, 12, saya pagi. 12. Yang penting mereka antusiasme. Jangan datang dia duduk dulu nunggu. Itu sangat tidak bagus bagi jiwa anak-anak. Kayak kita dong dulu zaman kita SD main bola begitu kan nggak boleh dihitung. Saya tuh tempo hari, Kang, ini ada pelatih yang Belanda itu Pak, masih tahu dia marahin pelatih kita. Jadi ada anak salah, dimarahin habis-habisan sama pelatih Indonesia. Si pelatih Belanda ini marah. Anak kecil tuh bukan dimarahin tapi dimotivasi. Jadi diajarin caranya. Oh itu udah bagus nendangnya, tapi lebih baik seperti ini gitu. Saya ingat Pak Tino Sidin dulu waktu. Iya, jadi semuanya bagus. Semua bagus gitu ya. Itu yang kurang tadi. Maka kita harus ambil sertifikat pelatih-pelatih kita usia muda ini. Ini harus diperbanyak. Target saya dulu kalau bisa per kecamatan minimal ada 1. Maka bangkit Indonesia. Maka saya kontrak itu instruktur dari FIFA itu. Sekian tahun, maka tiap bulan kita mengeluarkan 30. Ya, semua tidak bayar. Semua bikin di PSSI, kursusnya di PSSI ada ruangan. 30 apa 30 orang? 30 orang tiap bulan. Makan kita siapkan makan siang,
tidur silakan mau tidur di mana. Jadi nggak harus di hotel, jadi mahal biayanya kan. Jadi suka mau tidur tempat family, mau tidur di mes kan banyak di Jakarta, masjid. Bercanda nih saya kira lu Pak Johar ini suka bercanda juga. Ya masjid mana-mana gratis, airnya banyak kan, bisa nginap situ. Tapi mereka selama 1 pekan ikut kursus, 10 hari ikut kursus, pulang sudah bawa sertifikat dari FIFA. Tugasnya lah memperbanyak ini di daerahnya. Jadi tidak ada biaya. Transportnya lah datang dari daerahnya ke Jakarta. Itu lurus sendiri. Lainnya di Jakarta tidak ada cas. Sekarang kan untuk kursus-kursus kan kasihan, mahal sekali. Oke. Jadi Prof lebih menitik beratkan kepada pembinaan ke pelatih instrukturnya. Ya, untuk memperbaiki dunia persepak bolaan kita. Jadi tidak pernah marah sih, tadi itu salah itu. Ada pelatih yang marah ya anak-anak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi perbaiki instrukturnya lah, kira-kira gitu ya. Satu lagi Prof. Dari sisi regulasi apa yang kira-kira menurut Prof Johar harus diperbaiki? Ya tentu yang paling tahu lah orang hukum ya, tapi kekuatan manajerial klub ini harus utuh dia. Jadi tidak bisa pemain suka-suka hati atau manajer suka-suka hati. Ini akan terjadi. Kita kan masih ada dengar pemain yang tidak dibayar kontraknya. Ya, ada manajer yang macam-macam. Jadi ini harus betul-betul utuh. Ini masih belum kuat di kita, Barangkali orang hukum nanti bisa akan menjelaskan. Ada nggak proyeksi kita ke depan bahwa pemain-pemain kita itu nantinya bukan hanya U20 ya, tetapi yang pemain klub-klub itu akan mengurangi pemain asing? Karena selama ini kan kita seolah-olah pemain asing naturalisasi. Ya, jadi ada 2 yang dinikmati klub ini. Pertama, mereka ada dari segi bisnisnya, promosinya, bahwa ada pemain asingnya yang bisa mendongkrak klub. Nah, itu yang diharapkan. Jadi propagandanya si klub itulah. Klub, ya. Tapi kalau nanti pemain kita banyak lebih bagus, ya nggak usah. Macam pernah kita hitung, saya suruh hitung pemain yang paling banyak dapat kartu. Umumnya pemain asing. Yang paling banyak itu dapat kartu kuning itu, kartu asing, bukan pemain kita. Jadi artinya mereka pun tidak benar pemain bola yang, kalau sebenarnya kan mereka menghindar dari pelanggaran-pelanggaran. Jadi bukan yang terbaik yang datang kemari ini. Jadi apa yang mau dicontoh kepada mereka? Jadi klub harus evaluasi, ya tidak usah sampai setahun, sekian bulan nggak ada manfaatnya sudah. Jadi jangan perjanjiannya, jangan kontrak itu 1 tahun itu penuh, tidak boleh dikeluarkan, jangan. Ya, jadi klub punya wewenang untuk klub-klub yang asing ini yang tidak benar. Nah, adanya pemain asingnya kan menutup rezeki anak negeri. Ya, mestinya 11 pemain itu anak negeri, tapi karena ada asing 2, maka anak negeri hilang 2. Kadang-kadang ini bukan bikin bagus klub, ya karena hanya untuk promosi nama. Jadi betul-betul lah dipikirkan, kalau memang tidak perlu pemain asing ya tidak usah. Ya, dengan semangat kebersamaan kedaerahan ini, cinta Indonesia lebih tinggi pemain lokal daripada pemain asing. Baik, Kang Eko, dikit aja nih. Jadi sekarang kita pahami bahwa harapannya Prof Johar tadi kan adalah satu, bahwa industri sepak bola ini bukan hanya berbicara tiket dan merchandise saja, tapi juga harus berpikir hal lain. Dan itu sudah dibuktikan dengan banyaknya investor yang masuk sekarang di klub-klub sepak bola. Walaupun ada beberapa owner sepak bola juga yang selalu mengeluhkan bahwa kesulitannya untuk membiayai klub sepak bola, ya karena mungkin kosnya besar. Nah, beberapa nama seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, ya dan lain-lain ini kan sudah mulai masuk. Pertanyaan saya nih, menguntungkan nggak sih? Atau jangan-jangan ini hanya bagian dari propaganda produk saja untuk memiliki klub-klub sepak bola? Gimana Kang Eko? Jadi kalau secara teori kan sumber pemasukan dari klub pro itu kan ada 4 ya. Tadi tiket, terus hak siar TV, merchandise, sama sponsorship. Sebetulnya tambah 2 lagi, cuma ini belum bisa berjalan di Indonesia, itu jual beli pemain ya. Ini nggak bisa berjalan karena kan durasi kontrak pendek di kita ya. Terus yang kedua adalah prize, hadiah dari kompetisi. Kan pengeluaran klub berkompetisi jauh lebih besar daripada hadiahnya. Betul. 30 miliar pengeluaran, hadiah cuma 2 miliar misalkan ya. Jadi nggak bisa yang 2 ini, cuma 4. Nah, masuknya para influencer itu menurut saya ya, karena mereka tuh masuk bukan pakai APBN, bukan pakai APBD, itu harus kita kasih kesempatan. Nah, ketika sudah terbukti cara memonetize klub bola, ternyata mereka punya cara-cara lain ya. Kayak misalkan ada yang bikin pertandingan online, lalu bikin event-event dengan pemain, ternyata banyak yang beli tiketnya gitu ya. Nah, itu harus kita apresiasi karena terbukti
di sektor sepak bola ada logika baru yang masuk dan menghasilkan uang gitu. Tapi yang bahaya adalah ketika komitmen mereka jangka pendek. Ya, ketika Maksudnya gimana? komitmen para influencer ini, mereka wah ini sepak bola sekarang asik nih ya, mereka terkenal, mereka juga punya prestis, tapi ketika 3 tahun 5 tahun lagi mereka bosan, mereka pergi, ini rusak ekosistem gitu. Makanya boleh nyebut nama ya, kayak kemarin misalkan Raffi Ahmad ngomong akan membangun stadion infrastruktur. Jadi yang dia bicarakan bukan cuma di tingkat popularitas liganya, tapi dia bilang infrastruktur, serius pembinaan dan lain sebagainya. Itu harus kita apresiasi kan, mau nggak mau harus kita apresiasi. Karena apa? Karena mungkin jangan-jangan sepak bola kita ini masih terus mencari bentuk cara apa memonetize uang di level industri sepak bola itu. Jangan-jangan ya mau nggak mau, jangan-jangan anak-anak muda ini gitu yang terbukti lebih manjur. Kalau saya kan teorinya 4 tadi tuh, merchandise, sponsorship, hak siar TV sama tiket penonton. Ternyata para influencer ini tanpa menggunakan 4 ini gitu ya, mereka bikin YouTube bisa monetize sampai miliaran. Nah itu kan terbukti gitu. Ternyata teori konvensional para pengamat bola, para pakar bola salah gitu kan. Mereka lebih jago nyari duitnya gitu, tanpa pakai teori-teori yang itu gitu. Jadi kasih kesempatan nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Berarti sekali lagi kalau kita berbicara industri sepak bola di tengah pandemi yang terpuruk, maka untuk bangkit diperlukan genjotan kreativitas. Nah itu kan harus ya kan? bisa. Karena untuk membangun kembali ekosistem ya. Nah nanti pemerintah mengadakan ya berbagai event-event yang intinya untuk menarik animo penggemar sepak bola untuk datang kembali ke katakanlah di Indonesia dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah ya tadi harapan dari Pak Johar dan juga Kang Eko bahwa manajerial persepak bolaan ini jangan sampai negatif terus. Karena dengan negatif maka dunia internasional akan menganggap kita ini bukan padanan yang tepat untuk bisa bersaing dalam kompetisi internasional. Nah, hadirnya influencer-influencer ini mungkin bisa memberikan gelitik baru sehingga industri ini bergerak. Ya, dan dengan industri ini bergerak, makin banyak atlet-atlet yang kepengen menjadi pemain sepak bola dengan harapan tentunya ya masa depan yang lebih baik, terjamin dan lain-lain. Baik, Kang Eko, terima kasih banyak. Pak Johar, terima kasih sudah ngobrol. Ini luar biasa sekali ya. Obrolan yang tidak yang padat, singkat tetapi jelas. Kita punya harapan dunia sepak bola. Kalau saya selalu mengatakan sepak bola ini ibaratnya kalau di dalam PON itu medalinya cuma 1, tapi menghasilkan menghabiskan dana yang sangat besar sekali untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Oleh karena itu, karena ini bagian daripada kecintaan masyarakat, kita harus menjaganya dengan baik-baik. Salah satu menjaganya adalah dengan mendorong bibit-bibit baru untuk tampil ke muka. Begitu ya Prof ya? Ya, sehat terus Prof Johar dan menginspirasi kami yang muda-muda untuk memberikan gagasan-gagasan yang kreatif. Insyaallah. Kak Eko, terima kasih banyak. Sami-sami Kang Deddy Yusuf. Sukses selalu. Dan pemirsa jangan lupa like, subscribe Jendela Deddy Yusuf karena kita akan banyak sekali menghadirkan tamu-tamu dengan insight, dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa terkait dengan isu-isu yang luar biasa juga. Jangan lupa sekali lagi saya tunggu di dalam Jendela Deddy Yusuf berikutnya yaitu Move On bersama Kang Dede. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.